mungkin dari pagi hari ya nih, Iya. Kakak. Saat pagi hari itu saya ngerasa matahari yang keluar di Pantai Bakaro tuh bener-bener indah. Jadi kayak wah. Jadi lihatnya matahari keluar langsung dari air ini. Iya, langsung keluar dari air, bener-bener yang Pantulan-pantulan sinar yang ke lautnya itu sangat, ya benar kata Dinda tadi, memanjakan mata kan. Baik, Sobat Podcast RRI Manokwari dimanapun Anda berada, saat ini saya akan mengetengahkan podcast dengan edisi kali ini. Di sini sudah hadir dua narasumber andalan saya, yaitu narasumber yang hebat-hebat ini, anak-anak dari jauh, dari luar Papua. Mereka bisa datang mengabdi di tanah Papua, khususnya di tempat kami di Manokwari. Dan di sini kita akan ngobrol santai tapi berbobot ya. Iya. Tentang dua hal penting yang sedang hangat dibicarakan di Manokwari, yaitu yang satunya tentang seni budaya dan pariwisata berbasis masyarakat. Nah, tentang seni budaya di sini ada Kakak Rian, Koordinator Festival Manokwari Menari. Halo Kak Rian. Halo Kakak. Selamat datang di Terima studio kasih. podcast kami RRI Manokwari. Dan juga halo Kakak Dinda. Halo Kakak. Ya, Kakak Dinda ini dia adalah penanggung jawab kegiatan pemberdayaan Pok Darwis Iya, saat melaksanakan KKN ya. Iya, betul. Di sini, khususnya di Kampung Bakaro. Selamat datang sekali lagi Kakak Dinda dan Kakak Terima Rian di studio kasih. kami. Ya, terima kasih. Iya. Ya, untuk saat ini kan Manokwari Menari. Nah, topik ini yang akan dilaksanakan dalam bentuk festival, ini kan sementara hangat nih dibicarakan di Manokwari. Ya, Kakak Rian, mungkin sedikit cerita tentang awal ide dibuat apa festival ini dengan topik Manokwari Menari. Apa sih ide awalnya sehingga memilih topik Manokwari Menari? Sebelumnya saya bertanya dulu dalam artian berarti festivalnya ya, Iya, Mama? festival. Nama Ya, khusus Manokwari festival. Menari. Karena Kak Rian penanggung jawab Oke. festivalnya toh. Iya, Ini iya. kita bicara dua hal loh. Iya. Oke, mungkin untuk pertama kalau untuk festival Manokwari Menari kan dari nama tim kita ya, Mama. Tapi mungkin secara filosofisnya atau mengapa kita memilih nama festival Manokwari Menari, untuk Manokwari sendiri sebenarnya merepresentasikan tempat kita KKN yaitu di Manokwari. Terus untuk menari sendiri, mengapa kita mengambil kata menari, yaitu untuk ya kita ingin mengangkat budaya juga di Manokwari, jadi kita ingin memperkenalkan ke masyarakat luas. Oke, seperti berarti itu. pelestarian Pelestarian budaya, budaya, lokal benar, yang ada Kakak. di Manokwari ya, Benar, khususnya di wilayah Manokwari Timur Iya, ini. betul Iya. sekali. Sementara luar biasa ya dalam kegiatan ini saja beberapa waktu ini sangat betul di media sosial dibicarakan oleh masyarakat di Manokwari. Puji Tuhan. Iya, dan memang Manokwari juga harus bersyukur dong, tahun ini ada sesuatu event yang memang unik dari adik-adik dari luar daerah bisa membuat event seperti ini. Kami berharap juga setelah adik-adik pulang masih ada lagi Masih event bisa lain bertahan, benar yang sekali, bisa Kakak. dilaksanakan oleh teman-teman kita mungkin di fakultas, universitas lain, walaupun bukan dari luar, mungkin di dalam daerah juga bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih menarik lagi ya. Semoga. Betul. Seperti itu. Kakak. Jadi ini adalah contoh. Ya, kira-kira ada berapa banyak peserta yang nanti ikut dalam festival Manokwari Menari ini? Baik, kalau untuk peserta atau ini peserta dalam artian pengunjung, Mama? Tidak, peserta yang nanti terlibat dalam baik. kegiatan Untuk festival peserta yang sendiri. terlibat, kita terlibat pastinya dari mana kita 3 kampung yang tempat kita mengabdi, Oke. yaitu ada Susweni, Aipiri, dan Bakaro. Dan itu nanti juga diisi oleh penampilan budaya dari masing-masing kampung juga, Mama. Jadi ya kita akan meramaikannya dengan festival atau budaya-budaya yang ada di 3 kampung tersebut, Mama. Oke, dalam mempersiapkan festival Manokwari Menari sendiri, apa kesan yang sangat dirasakan oleh Rian sendiri sebagai koordinator nih? Kesannya pasti sangat seru dan mendapatkan pengetahuan baru, Kakak, karena Rian baru tahu ternyata ada budaya seperti ini, ada tarian seperti ini, ada
makanan khas dari masing-masing kampung seperti ini yang menambah knowledge atau pengetahuan Rian seperti itu, Kakak. Yang paling terkesan dari makanan dan juga tari-tarian yang Rian lihat, mungkin sementara ini kan sedang dipersiapkan nih, mungkin sedang dipersiapkan untuk nanti tampil. Ini kan lagi antusiasnya, kan pasti ada beberapa. Mungkin bisa bocoran sedikit apa ya? Kalau kita sepil dikit kali ya, Kakak, untuk yang Rian berkesan itu adalah tari tumbuk tanah atau tari ular, Kakak. Karena mungkin koreksi kalau mungkin Rian salah, setahu saya tari tumbuk tanah itu dia ada ceritanya masing-masing dan tidak menggunakan musik, yaitu pasti dengan suara langsung Kakak. Jadi kayak menarik gitu loh menurut Rian, Kakak. Unik ya. Unik benar sekali. Untuk di daerah Rian sendiri pernah lihat yang seperti itu? Kebetulan belum pernah baru di sini, makanya jadi kayak Rian baru tahu, dan itu merupakan sebuah hal yang baru dan hal yang ditunggu juga untuk. Iya, jadi itu memang tari tumbuk tanah itu tarian asli daerah Manokwari, tarian asli Arfak gitu. Itu bercerita berbagai hal. Jadi mereka menari tapi ada artikulasi dari tarian itu sendiri. Oke, baik. Kita kembali ke segmen Pok Darwis ini. Boleh, pemberdayaan Pok Darwis yang saat ini Dinda sementara bersama-sama dengan masyarakat di sana. Iya, kira-kira melihat selama ini kan Manokwari khususnya di Bakaro itu terkenal dengan pemanggilan ikannya. Iya. Sementara sekarang ini sudah ada Pok Darwis. Dinda melihatnya seperti apa? Kalau Dinda pribadi, karena Pok Darwis di Bakaro ini baru terbentuk ya, Kakak. Jadi ini bisa menjadi hal yang baru dan juga hal yang menegangkan, karena mereka karena baru jadinya harus memasukkan hal-hal yang mereka belum tahu gitu, gimana cara mempromosikan si pemanggilan ikannya, kemudian gimana si pemanggilan ikan menjadi sebuah hal yang menjadi ciri khas di Bakaro gitu. Iya. Selain pemanggilan ikan ini kan dengan adanya Pok Darwis, tentunya kita berharap nanti ada hal-hal lain lagi yang dimunculkan oleh Pok Darwis ini sendiri ya, mungkin seperti homestay dan sebagainya. Iya, mungkin penginapan. Iya. Sejauh ini kan di Bakaro belum ada. Iya. Bagaimana kira-kira mungkin ada trik-trik yang Dinda sudah berikan kepada mereka agar itu bisa terbangun di Bakaro sendiri? Oke, sebenarnya beberapa minggu ini dari saya pribadi dan teman-teman tuh sudah menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan pariwisata ke pihak Pok Darwis, kelompok sadar wisata di Bakaro. Nah, dari kami pribadi memberikan saran kepada mereka untuk membentuk homestay atau penginapan di Bakaro, karena pada nantinya orang-orang yang mau datang ke Bakaro itu tidak perlu kebingungan gitu mau nginep di mana, apalagi kan nanti itu kebanyakan dari pulau luar atau dari pulau daerah-daerah luar gitu kan. Nah, untuk tipsnya mungkin coba dulu dicari tempat mana tuh yang bisa dijadikan homestay gitu kan, karena di sana kan pasti ada rumah milik orang lain gitu kan. Itu mungkin dari diri mereka sendiri gitu, rumah siapa yang mau dijadikan homestay gitu. Oke. Ya, kalau Dinda sendiri melihat alam di Kampung Bakaro sendiri, itu menarik tidak? Mungkin bisa digambarkan, karena Dinda sudah hampir 50 hari loh di Bakaro ya. Kalau dari Dinda pribadi, karena mungkin dari pagi hari ya nih, Kakak. Saat pagi hari itu saya ngerasa matahari yang keluar di pantai Bakaro tuh bener-bener indah. Jadi pantulan matahari yang berpantulan sama laut itu tuh bener-bener kayak memanjakan mata gitu. Karena kebetulan di tempat tinggal kita tuh di belakang pondokan langsung laut, Kakak. Langsung laut. Jadi kayak wah, jadi lihatnya matahari keluar langsung dari air ini. Iya, langsung keluar dari air, bener-bener pantulan-pantulan sinar yang ke lautnya itu sangat, ya benar kata Dinda tadi, memanjakan mata, Kakak. Memanjakan mata banget. Apalagi kan baru bangun nih ya, baru mau membangunkan diri gitu, mensadarkan diri gitu. Ketika ngelihat matahari yang berpantulan dengan air laut tuh langsung kayak mau bangun gitu, karena mau lihat
keindahan itu gitu. Terus kalau sore hari itu kadang ada semburat-semburat warna-warna jingga dari awan dan matahari di daerah-daerah sana. Itu juga bikin kayak aduh ini indah banget tempat gitu. Berarti setuju ya Dinda kalau Setuju. Bakaru itu harus diangkat potensi wisatanya. Betul. Ya, untuk keterlibatan perempuan dan juga pemuda-pemuda di sana sendiri seperti apa? Ibu-ibu mungkin? Oh, Dinda lihat. kalau dari saya pribadi, dari ibu-ibu sendiri nih, mereka sangat semangat, sangat semangat kakak dalam mau mengembangkan wisata di Bakaru gitu. Karena ya itu tadi udah ada kelompok sadar wisata, kemudian kan kelompok sadar wisata ini tidak hanya ibu-ibu juga, tapi ada pemuda-pemudinya. Nah mereka pun udah merasa kalau misalkan mereka tuh butuh tempat mereka tuh dijadikan tempat wisata gitu. Oke, baik. Ya, sekarang kalau menurut Kak Dinda dan Karian ini, apakah mungkin Festival Manokwari Menari dan Pok Darwis di Bakaru ini bisa dikolaborasikan? Tentu Tentu bisa bisa. Kakak, Ya, karena tentu bisa ya. Iya. Dari Rian dulu. Oke, karena tentu bisa dikolaborasikan karena kita juga akan melakukan Pok Darwis ini akan istilahnya role play atau langsung terjun di lapangan untuk menjelaskan bagaimana potensinya, bagaimana perkembangan atau potensi UMKM atau ya itu tadi potensi wisata dan UMKM yang ada di Bakaru ataupun nanti desa-desa lain juga. Jadi kita juga akan kolaborasi antara Pok Darwis dan festival itu sendiri Kakak, seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Dinda sendiri? Ya, kalau dari saya pribadi mungkin Festival Manokwari Menari ini merupakan kerja lapangannya mereka. Setelah beberapa minggu ini kami belajar bareng sama mama-mama Pok Darwis atau papa-papa Pok Darwis. Jadi festival ini bisa menjadi tempat mereka tuh latihan langsung gitu, terjun langsung gitu ke masyarakat atau wisatawan. Seperti itu Kakak. Harapannya mungkin setelah festival ini selesai para mama-mama Pok Darwis atau kakak-kakak ini bisa menjadi tour guide lah nantinya ketika ada wisatawan yang datang seperti itu. Luar biasa, ini baru namanya kolaborasi yang nantinya akan Iya. berdampak ya. Benar, Kak. Ya. Untuk Rian dan Dinda, terima kasih sudah bisa datang atau terima kasih banyak sudah bisa datang dan juga memberikan pencerahan bagi sobat podcast RRI Manokwari. Yang mungkin apa pesan dari Rian dan Dinda? Rian dulu. Untuk pesan dari saya, semoga setelah diadakannya Manokwari ataupun setelah diadakannya kegiatan kita, semoga 3 kampung yang kami tempati ataupun yang kami jalani KKN, semoga dari tempat ini dapat lebih berkembang lagi atau dapat maju lagi dari sisi mungkin dari pariwisatanya, dari masyarakatnya, dari alamnya, pokoknya semualah. Semoga ada kemajuan dan ada perkembangan. Dan mungkin dari Dinda ada tambahan? Kalau dari saya pribadi tambahannya mungkin harapannya semangat mereka tuh tidak berhenti di sini saja, Ya, tetap ada kelanjutannya. Tiga kampung yang tadi disebutkan Rian bisa disebutkan oleh Dinda. Ya mungkin dari Ya. pihak Aipiri, Ha-ha. Sisweni dan Bakaru semangatnya jangan luntur. Setelah kita mungkin pulang, semangatnya tetap dijaga atau bahkan lebih semangat untuk mengembangkan potensi dari desanya masing-masing. Benar Seperti sekali. itu. Oke, baik sobat podcast. Iya, jadi kita berharap nanti ke depan Manokwari dan pariwisatanya akan lebih maju ya, Iya. baik di nasional tetapi juga di mancanegara. Amin. Amin. Iya, sampai di sini dulu obrolan hangat saya bersama dengan narasumber saya yang cantik dan ganteng ini, Rian dan Dinda. Terima kasih sudah hadir di tempat podcast kami di RRI Manokwari. Ya, kita berharap kita tetap menjaga budaya kita tetap tingkatkan pariwisata kita di daerah, dan agar daerah kita lebih maju ke depan, budaya kita tetap terpelihara dan tidak terkontaminasi oleh budaya luar. Benar Kak. Saya Lani Litimi undur diri. Sampai jumpa. Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.